Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, mari berkarya, satukan langkah, jangan pernah menyerah. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Lewat radio Suara Teknika. The best mix of music. 107.7 FM. Dari kawasan SMK Negeri 3 Singaraja, Suara Teknika, Media Informasi dan Edukasi. Hai, selamat siang sahabat Teknika, tapi semangatnya tetap semangat pagi. Oke, kali ini bersama saya Gusdi Bagus menemani di STEMC Flash untuk edisi hari ini Selasa 10 Desember 2024. Dan kali ini kita bersama dengan tamu yang luar biasa jauhnya dari kota Apel. Tebak. Oke, yang maksudnya ini dari Malang ya. Jauh-jauh beliau hadir ke SMK Negeri 3 Singaraja untuk memberikan imbasan berupa materi yang luar biasa. Oke, kali ini kita bersama dengan narasumber yaitu Bapak Dr. Muhammad Saiful Rokim STMT. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bapak Bagus. Kabar baik nih hari ini Pak. Alhamdulillah luar biasa baik. Gimana Bapak? Kalau saya dengar tadi katanya kehujanan dari Malang sampai ke kota Singaraja. Oke. Yang jelas kita nikmati perjalanan, jadi sahabat Teknika, yang perjalanan dari Malang sampai di posisi Singaraja tidak berhenti diguyur hujan. Tapi alhamdulillah sampai di sini selamat. Aduh, amin ya. Yang penting sekarang jangan lupa Bapak menikmati kuliner yang ada di kota Singaraja ini ya Pak. Wajib. Wah, harus ini. Harus. Oke, baik, beliau adalah salah satu DPL Age Auto Mechaniker gitu ya Pak ya. Oke, kita akan bertanya-tanya itu sebenarnya apa sih dan beliau itu sebenarnya dari mana sih ya. Yang terpenting beliau ini adalah bagian dari BBEPP ya Pak ya. PP, MPV, BOE Malang. Oke, kalau saya taunya BOE Malang aja deh kalau begitu ya. Biar lebih, sebenarnya apa sih BOE Malang? Nah itu adalah badan bagian otomotif dan elektronika. Siap. Begitu ya Pak ya. Oke, baik Pak, saya panggil Bapak Muhammad atau Bapak Saiful. Oke, Saiful. Oke, bagaimana Pak untuk hari ini kehadiran ke SMK Negeri 3 Singaraja? Katanya kalau saya dengar itu Bapak memberikan pelatihan terkait dengan K3LH ya Pak ya. Itu seperti apa Pak? Betul. Silakan. Jadi bersyukur bahwa pada hari ini kami dipercaya diundang ke SMK 3 Singaraja. Jadi kedatangan kami ya sahabat Teknika untuk diminta mendampingi guru-guru yang ada baik dari SMK Negeri 3 Singaraja maupun SMK Jejaring. Untuk merefresh kembali tentang K3LH. Jadi kami sendiri datang dari Balai Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi yang berada di Malang, kebetulan nomenklaturnya bidang otomotif dan elektronika. Dan saat ini bersama dengan rekan-rekan yang ada di SMK Negeri 3
Singaraja, kita akan merefresh kembali tentang K3LA. Iya. Itu ceritanya Pak Bagus. Oke, baik. Dan pastinya sahabat Teknika juga kalau nggak kenal maka nggak sayang katanya ya. Oke, mungkin Bapak bisa perkenalkan diri dulu, kemudian Bapak juga bisa menceritakan sebenarnya bagaimana sih hingga akhirnya Bapak bisa tergabung menjadi bagian dari BOE Malang ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Bagus. Ya, sahabat Teknika yang saya cintai ya, semangat pagi ya. Meskipun ini sudah siang, Betul. tapi tetap kita harus semangat. Oke, Ya. Bapak udah makan kan? Makan siang udah ya? Alhamdulillah, biasanya makan siang itu saya tunda sore Pak. Oh kalau gitu, jam 12. waduh. Jadi meskipun tanpa makan siang, tetap kita semangat. Wah, betul Nah, banget. Wah, ini generasi harus mengikuti ya. Oke, silakan Pak. Jadi kami kebetulan dari Malang, saya memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Saiful Rokim. Ya. Kalau tadi disebutkan oleh Pak Bagus DPL itu Diplom Eidgenössisch Automechaniker. Oke. Kebetulan itu saya dapatkan gelar dari Eropa, dan memang bidang saya sebetulnya di otomotif. Oh, oke. Itu sahabat Teknika, dan tergabung dengan BOE Malang karena kami adalah salah satu tim pengajar yang ada di sana. Istilahnya bukan guru, bukan dosen, tapi widya iswara. Oke. Itu ceritanya Pak Bagus. Jadi sahabat Teknika kalau main ke Malang, di sana ada BB, PP, MPV, BOE. Yang tadi singkatannya sempat saya sebutkan, Iya. Balai Besar Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Otomotif dan Bidang Elektronika. otomotif. Oke. Atau kalau nama dulu yang paling gampang diingat oleh teman-teman yaitu VEDC. VEDC Malang, nama lama itu lebih gampang diingat karena singkatannya lebih pendek, yaitu Vocational Education Development Center. Ceritanya seperti itu Pak Bagus, dan saat ini saya memenuhi undangan dari SMK Negeri 3 Singaraja untuk bersama dengan teman-teman yang ada di sini melakukan refreshing dengan materi K3LH. Oke. Demikian. Iya, waduh luar biasa ya. Kalau boleh tahu nih Pak sedikit, sebenarnya yang tergabung di dalam bidang itu, maksudnya di BOE Malang itu siapa aja sih Pak? Kami sebetulnya lembaga pusat yang berada di daerah. Ya. Tugas dan tanggung jawab kami adalah ikut berpartisipasi mengembangkan kompetensi terutama tenaga pendidik yang ada di SMK. Oleh karena itu, tugas utama kami hari-hariannya adalah mendidik, mengajar, melatih guru-guru SMK yang ada di Indonesia. Kebetulan untuk saat ini kami mendapatkan tugas dan tanggung jawab mulai dari Jawa Timur ke arah timur. Iya. Ya, kecuali Irian Jaya, karena Irian Jaya dipegang oleh BMTI Bandung. Jadi kami dari Jawa Timur, Bali, Sulawesi, sampai di Maluku, Nusa Tenggara Timur, itu tanggung jawab kami. Oke, baik. Bersyukur banget Bapak bisa hadir ke SMK Negeri 3 Singaraja ini ya Pak ya. Oke, nah terkait nih kalau saya dengar tadi kan Bapak katanya lama nggak di Eropa Pak, artinya Bapak di sana bisa mengembang ilmu. Ya lumayan, saya lebih kurang 3 tahun 3 ada tahun. di Swiss. Ya. Oke. Di awal itu 4 bulan ada di Jerman untuk belajar bahasa, karena kebetulan saya di wilayah Swiss yang berbahasa Jerman. Oh, begitu. Maka di awal saya belajar bahasa Jerman dulu, Aha. kemudian di Swiss mengikuti program auto diagnostiker, kemudian yang terakhir Diplom Eidgenössisch Automechaniker. Oke, dan itu memang mengkhusus membidangi bidang otomotif. Pak. Betul, Pak Bagus. Oke, sebelum kita lanjut lagi nih terkait dengan materi yang disampaikan Bapak, seberapa banyak nih Pak pengalaman di otomotif hingga saat ini? Katanya Bapak di bidang apa? Motor listrik ya Pak ya? Semakin berkembang gitu. Gimana Pak? Jelasnya pakai bahasa Jerman? Wah, kasihan nanti sahabat Teknika ya. Nggak ngerti. Bukan malah ngerti, malah makin bingung nanti Pak Bagus. Ya, Oke, Nah, iya Jadi- Pak, silakan Pak. betul. Jadi yang jelas kita sebagai pelaku, ya, saya memposisikan diri di 2 biduk yang berbeda. Oke, ya. Satu kaki saya menginjakkan di biduk seorang akademisi, satu kaki saya menginjakkan di biduk sebagai seorang praktisi. Oke. Maka kita harus mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Tadinya adalah otomotif itu rata-rata masih menggunakan motor bakar. Iya, betul. Era sekarang mau tidak mau, suka nggak suka, kita akan beranjak pada kendaraan listrik. Listrik. Oke. Maka di situ juga saya akan mempelajari kendaraan listrik, dan kebetulan
Untuk saat ini saya membidangi bidang tersebut. Nah, dari mana saya belajar? Nah, belajar itu bisa di mana saja, kapan saja, dan pada siapa saja. Karena sekarang sudah open ya, itu terbuka. Jadi sahabat Teknika juga jangan berputus asa kalau ada kesulitan. Jenengan bisa browsing, jenengan bisa bond friend, bisa tanya kepada siapa saja, karena ilmu itu sumbernya sekarang banyak. Iya, betul. Dari situ pun saya merasakan saya banyak belajar dan bisa berbagi ilmu juga. Oke. Itu Pak Bagus. Jadi sekarang memang saya membidangi tentang kendaraan listrik dan alhamdulillah sesuai dengan era perkembangan yang ada. Meskipun kita sedikit terlambat, tapi Indonesia roadmap-nya termasuk berani untuk kendaraan listrik dan terbukti sekarang sudah banyak kendaraan listrik yang beredar di kita. Iya, betul. Dan itu untuk keterampilannya harus disongsong oleh anak-anak kita yang ada di SMK. Karena kepada siapa lagi nanti mereka melakukan perawatan maupun servicing kalau tidak ke kita sendiri. Iya. Itu Pak Bagus. Betul banget, dan itu membuktikan bahwa SMK itu hebat banget gitu ya Pak Nah. ya. Oke, baik, salah satunya otomotif ini, apalagi sekarang otomotif itu nggak bakalan pernah mati ya Pak ya. Betul Karena Pak itu kan Bagus. terus malah lebih berkembang kan begitu Yes. ya Pak ya. Ya. Oke, nah Bapak, hari ini Bapak berbagi ilmu tentang kalau tidak salah itu K3LH. K3LH gitu ya Ya, Pak. Kepanjangannya adalah Keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan hidup. dan lingkungan Ya. hidup. Oke, ada apa dengan K3LH ini? Kenapa itu sangat berguna banget nih Pak bagi kita para guru, kemudian Pak bagi kita para pekerja di otomotif ataupun elektronika. Gimana Ya. Pak? Jadi sahabat Teknika yang saya cintai, ya, seringkali kita itu lalai dalam bekerja. Kita seringkali tidak memperhatikan apa itu yang namanya kesehatan dan keselamatan kerja. Iya, betul. Apalagi lingkungan hidup kan gitu. Maka hari ini saya berbagi dengan teman-teman untuk merefresh kembali. Kenapa? Sebetulnya K3LH itu sudah lama ada. Iya. Dan sudah sempat masuk ke dunianya teman-teman. Tetapi seringkali karena tidak pernah di-refresh kita akan lupa itu. Iya, betul. Maka di sini kita akan membangkitkan lagi awareness-nya atau kesadaran tentang K3LH. Tanpa itu, ya nggak ada artinya kita punya satu perusahaan yang punya produk bagus dan lain sebagainya, tetapi di perusahaan itu sering kali terjadi insiden Iya. yang menyebabkan celaka dan lain sebagainya. Maka itu akan mengurangi kesejahteraan, mengurangi kebahagiaan karena resiko-resiko yang ditimbulkan dari pekerjaan. Oleh karena itu, dengan jalan merefresh begini, kita berharap K3LH itu sudah menjadi habit. Iya. Ya, menjadi satu kebiasaan baik yang selalu kita jalani, kita lakukan tanpa harus diperintah. Sehingga apa? Kita bisa bekerja dengan aman, ya kan? Kita bisa bekerja dengan nyaman, sehingga hasilnya nanti kita bisa bahagia. Harapannya seperti itu, Pak Bagus. Jadi termasuk sahabat Teknika, ya. Saya berpesan, jangan segan-segan, jangan berpikir positif tentang K3LH, sehingga menjadi satu kebiasaan baik yang itu akan kita lakukan tanpa untuk diminta. Iya, betul. Harapannya seperti itu. Supaya apa? Dalam bekerja tidak ada insiden, tidak ada kecelakaan, yang berakhir kita menjadi happy. Happy, betul. Gitu ceritanya Pak Bagus. Iya, Ya. karena memang sangat penting ya, apalagi kita menggunakan alat-alat, dibilang kalau anak SMK itu ya Pak ya. Yes. Waduh, itu Alat-alatnya banyak alat-alat yang bahaya kalau kita Betul. tidak tahu penanganannya kan gitu. Betul banget, dan di sini juga memang penting penerapannya untuk siswa juga Pak ya. Ya. Dan ini akan nyambung ke 5R itu Pak. Ya, Iya, salah betul, satu. Pak, ya. Itu. Jadi makanya kalau kesadaran itu muncul, insya Allah yang lain itu akan menjadi semuanya baik, Pak. Betul banget. Nah, kuncinya sahabat Teknika, awareness kita terhadap K3LH tadi. Apapun aturannya yang ada, tanpa awareness kita, maka itu tidak akan jalan. Iya, betul. Oke. Itu yang paling penting. Betul banget ini Pak. Dan hari ini Bapak sudah berbagi dengan rekan-rekan ya dari SMK Jejaring ya Pak ya. Bagaimana nih Pak, hari ini apa saja yang sudah dibagikan untuk teman-teman kita hari? Kebetulan hari ini hari pertama, Pak Bagus, jadi kita masih membahas sifatnya yang umum, ya, yang saya inginkan bahwa teman-teman nanti akan memunculkan awareness-nya. Oke. Nah, tapi siang ini rencana saya sudah memberikan satu case kepada teman-teman, yaitu tadi dengan tujuan membangkitkan awareness-nya. Karena apa? Seringkali kita itu tidak melihat potensi bahaya yang muncul dari tempat kerja kita, peralatan kerja kita, dan lain sebagainya. Betul. Maka terus terang aja metode kami, hari ini saya tugaskan teman-teman untuk mempotret salah satu sudut yang ada di bengkel-bengkel, terserah
bagi teman-teman. Setelah itu mencoba menganalisis potensi bahaya yang akan muncul, potensi resiko yang akan muncul, dan mereka mencoba untuk memikirkan solusinya. Nah, preventifnya seperti apa? Waduh, ini langsung Preventifnya kerja tadi. langsung Oh, Pak ya. iya, supaya apa? Itu tadi membuat satu kebiasaan baik. Betul. Kalau itu kita sering lakukan, maka itu akan menjadi satu kebiasaan baik bagi kita. Kalau sudah menjadi kebiasaan, nggak perlu diminta, Pak. Nah, itu Betul, sudah langsung jalan Betul. gitu Pak ya. tujuannya di sana. Iya, yang penting ada prosedurnya yang mengatur itu ya Pak ya. Ya, Jadi namanya juga ini kesehatan, keselamatan kerja. Yes. Kan begitu Pak ya, dan lingkungan hidup. Jadi bagaimana kita peduli dengan diri kita dan juga lingkungan kita begitu ya Pak ya. Oke, dan di sana juga nanti akan diberikan apa lagi nih Pak? Kita nanti juga akan mencoba memberikan beberapa kegiatan praksis ya, toh. Ya. Praksis itu di bengkel. Contoh, karena ini banyak fokusnya di TKR dan TBSM. Satu contoh yang sering kali menimbulkan masalah itu proses mengangkat kendaraan. Nah, itu kan ada ilmunya, ada caranya Iya, supaya betul. tidak terjadi insiden Iya. merugikan baik pekerja maupun benda kerjanya Betul. atau peralatan kerja. Itu ada caranya. Kemudian kita juga akan mencoba memberikan sedikit refreshing ke teman-teman bagaimana kita mengendalikan kalau terjadi risiko kebakaran-kebakaran kecil yang ada. Karena pengendalian kebakaran itu kan juga ada bermacam-macam caranya. Iya, betul. Jangan sampai kebakaran yang berasal dari misalnya bahan bakar, sifatnya bahan bakar minyak, terus kita akan memadamkan pakai air, itu jelas tidak bisa. Itu malah akan melebar nanti. Maka itu juga ada ilmunya yang harus kita tahu dan kita sadari sehingga kita tidak salah melangkah. Iya. Karena kalau kita salah bukan menjadi mati atau padam api tersebut justru makin besar. Membahayakan. Ini salah satunya hal yang kelihatan kecil tapi bisa menjadi insiden besar kalau kita tidak tahu cara menanganinya. Betul banget. Iya, oke. Itu, Pak Bagus. Nah, Bapak ini selama Bapak berpengalaman di otomotif, pernah nggak ngerasain selain yang tadi ini Bapak bilang? Kejadian insiden yang pernah saya alamin sendiri pun pernah, Pak Bagus. Pernah, Jadi ya? waktu itu saya masih ingat betul di bengkel kita lagi ngetes pompa bahan bakar dari salah satu kendaraan yang sudah menggunakan sistem injection, ya toh. Karena itu tekanannya juga lumayan tinggi dan kenceng. Nah, ternyata pada saat proses melakukan pengetesan tadi, itu ada sumber panas dari sumber api yang muncul dari percikan api di kabel baterai atau aki yang kita gunakan ngetes. Oke. Nah, sementara di situ ada uap bahan bakar dan ada oksigen yang ada di udara. 3 komponen utama itu tadi muncul, akhirnya terbakar, Pak Bagus. Nah, untungnya begitu terjadi, karena teman-teman seringkali kita sampaikan tentang K3 dan pengendalian kebakaran, teman-teman sigap segera mengambil apar atau alat pemadam api ringan, langsung disemprotkan ke sumber api tersebut, dan itu bentuknya yang serbuk, bukan air, gitu, sehingga api tersebut mampu padam. Nah, itu karena kita sudah istilahnya kebiasaan melakukan itu sehingga tidak sampai panik ya. Iya, betul. Nah, khawatirnya kalau kita tidak pernah melakukan latihan, tidak sering melakukan, sehingga kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat. Iya, betul. Atau yang kita perbuat jadi salah, yang api bukan lagi padam, tapi malah membesar. Membesar. Nah, ini yang Akhirnya bahaya. gedungnya juga kena dong. jadi. Nah, itu Pak Bagus. Oke. Jadi makanya perlunya kenapa selalu melakukan refresh tentang K3 supaya kita menjadi satu kebiasaan yang tidak lupa. Gitu. Betul banget. Ini memang penting banget Pak. Iya. Karena kita juga menggunakan alat seperti yang tadi dibilang Pak ya. Iya. Kemudian juga di sini yang kita gunakan juga bahan-bahan yang wah lumayan berbahaya banget gitu Pak. Oke. Makanya sign atau petunjuk-petunjuk termasuk APD dan lain sebagainya itu kita nggak perlu diminta, harusnya kalau bekerja itu ya sudah kita gunakan sesuai dengan pekerjaan yang kita jalani. Iya. Ya kan? Kan kadang-kadang mohon maaf Iya. di bengkel itu masih sering kita lihat teman-teman lagi ngelas atau lagi menggerinda itu tanpa pengaman sama sekali, Betul. tidak pakai kacamata, tidak Iya. pakai masker. dan Kadang lain efeknya sebagainya. saya lihat juga banyak mata memerah begitu. Nah itu merah bukan berarti marah ya, tapi karena ada masalah dari Karena itu kan percikan. gitu kan ya. Itu beda nanti marahnya Pak. Betul. Oke. Iya, kemudian juga karena itu ya Pak ya, karena lalai dengan penggunaan. Makanya Pelindungan. sahabat teknika yang saya banggakan, yang
penting sekali awareness kita itu tadi Pak Bagus, ya kan? Ya. Jadi kalau kita tidak ada kepedulian, maka kita akan cuek hal tersebut. Betul. Tapi kalau kita peduli dengan keselamatan kita sendiri terutama, tanpa diminta kita pasti melakukan perlindungan terhadap diri kita. Iya, betul. Ya kan? Iya, betul. Tapi kalau kita merasa nyawanya double 9, nah itu yang saya tidak tahu. kan Waduh, gitu. sunggokong baru bisa Nah, Pak. itu dia. Seringkali Oke. kan gitu disuruh pakai alat pelindung, dia cuek, berarti dia merasa nyawanya double 9 Iya, dong, kan betul, gitu Pak. kan. Kalau mau mati duluan enggak apa deh Pak ya. Nah, itu. Oke, karena ya itu ya Pak, kembali lagi ya Pak ya. Kita di sini bekerja menggunakan alat-alat yang pakai listrik lah segala hal ya Pak ya. Betul, nah. Dan itu tajam-tajam lagi. Aduh. Oke, dan ini memang penting banget. Dan ini ternyata kalau saya gabungkan ternyata hampir sama dengan kita menerapkan 5R tadi ya Pak ya. Iya. Rapi, rajin. Ternyata itu Betul. nyambung dengan keselamatan Sama, kerja Pak. ini. Makanya kalau sudah orang care dengan itu, pasti semuanya jadi baik. Pak. Betul. Iya kan? Kalau nggak care terhadap dirinya, apalagi ke orang lain. Iya kan? Ya. Kalau tidak care terhadap keselamatannya, apalagi mikir keselamatan lingkungan. Iya, betul. Nah, awalnya keselamatan lingkungan dari apa? Kayak tadi rajin, rapi, dan lain sebagainya. Iya kan? Iya, betul. Tanpa itu, apa yang dia omongkan nggak akan ada arti. Iya. Maka itu tadi yang saya tekankan, mari kita care. Care terhadap apa sih? Minimum terhadap diri kita. Iya. Sehingga imbasnya nanti ke orang lain atau di luar diri kita. Kalau ke diri kita aja nggak care, apalagi ke orang lain, Iya. apalagi ke lingkungan. Nah itu. Oke, Betul oleh banget. karena itu pesan saya terhadap sahabat Teknika, tolonglah sayangi diri kalian. Nah, kalau sayang dengan diri sendiri, pasti sayang ke orang lain akan muncul. Iya. Nggak mungkin sayang ke orang lain kalau ke diri sendiri nggak sayang. Nah, Betul. caranya apa? Ya terapkan tadi. Entah itu K3 atau 5R tadi. Nah, itu Pak Bagus. Betul banget. nih, Makanya Pak, ya. apalagi sahabat Teknika yang masih muda-muda, sayangi dirinya. ya. Mhm. Itu jangan dibiarkan Anda sakit Aha. karena pekerjaan. Iya. Nah, Betul. Dan jangan pernah keselamatan kalian jadinya terancam. iya, meskipun berpikir sekarang loh Pak, saya sudah saya asuransikan misalnya. Apa iya lutut kalian mau ditukar sama asuransi? Kan gitu toh. Nah, Kalau udah potong satu susah ini ya, Pak. nah itu dia, nggak Oke, happy nantinya. iya, Makanya betul. kesejahteraan secara finansial maupun secara sosial akan terpengaruhi jika kita terjadi insiden. Iya, gitu betul. loh. Apalagi yang risiko jangka panjang tadi, Mhm. sampai cacat fisik atau Iya. cacat psikis. Mhm. Apa ada yang mau kan gitu toh? Betul. Sahabat Teknika saya yakin nggak mau lah punya cacat fisik. Iya, Oleh karena betul. itu mari kita jaga dengan langkah apa? K3 tadi. Salah satunya juga apa? Menerapkan 5R tadi. Itu Pak Bagus. Iya, wah, Gitu ini kan. luar biasa banget nih ya Pak ya. Kalau kita ngomongin LH nih Pak, lingkungan hidup, Ya. itu biasanya berhubungan dengan apa ini Pak? Nah, kalau kita di dunia kita, apalagi misalnya dunia bengkel, ya, yang paling dominan itu kesadaran kita akan limbah. Ya. Jadi Oke. contoh misalnya kita di bengkel TKR nih, Mhm. banyak limbah-limbah itu yang punya pengaruh jangka pendek maupun jangka panjang. Misalnya kita lagi melakukan ganti oli. Ya. Kalau kita tidak aware terhadap lingkungan kita, oli itu kita buang aja di saluran air. Iya, betul. Apa pengaruhnya nanti? Polusi. Jangka panjang akan terjadi, akan mempengaruhi kondisi tanah, kondisi air yang ada di sana. Oke lah, saat itu kita tidak merasakan, tapi ke depannya kerusakan lingkungan pasti terjadi. Iya, Ya kan? betul. Itu baru oli, belum zat-zat kimia yang lain. Termasuk, mohon maaf, yang sering kali sahabat Teknika, orang tidak memperhatikan. Coolant yang ada di radiator, memang bahan dasarnya air, tapi itu ada zat kimia. Oleh karena itu kalau kita ganti coolant yang ada di radiator, tidak boleh disamakan dengan kita buang air biasa ke selokan. Itu harus ditampung, ya ta? Dibuang pada tempat yang semestinya, karena itu harus diurai dulu. Ya, itu baru yang cair, belum yang padat. Banyak limbah-limbah padat yang sulit diurai, itu kadang dibuangnya juga sembarangan. Tidak harus. Ya, ini. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang membahayakan lingkungan yang tidak kita tangani dengan baik. Iya. Tapi kalau itu kita tangani dengan baik, pasti lingkungan itu akan jadi baik juga. Baik juga, Nah, itu loh. betul. Bersih habis itu menjadi sehat kan begitu Pak ya? Betul, termasuk misalnya gas buang. Banyak juga satu penelitian bahkan kita sempat dikambing hitamkan, ya toh,
gas buangnya otomotif itu yang mempengaruhi ozon bolong. Iya. Bahkan tahun 1992 protes global terhadap pemanasan global itu sangat marak. Makanya di 1997 mulai muncul mobil listrik yang terkenal dengan EV1 punyanya GM. Ya. Ya gara-gara itu tadi, kambing hitamnya adalah gas buangnya kendaraan. Ini, itu kan mempengaruhi lingkungan sampai dikatakan ozon bolong gara-gara itu. Maka bagaimana sih kita melakukan penyetelan supaya campurannya bagus, pembakarannya bagus, gas buang yang dikeluarkan itu yang tidak baik supaya sedikit, kalau bisa dinolkan, tapi kalau nggak bisa diminimaliskan. Ini banyak Pak Bagus keterkaitannya terhadap lingkungan. Ya. Makanya kalau kita mau peduli dengan lingkungan, otomatis harus peduli terhadap dirinya sendiri. Oke. Kalau nggak peduli dengan dirinya sendiri, otomatis ke lingkungan juga tidak akan peduli. Betul banget. Iya kan? Betul. Nah, itu. Iya, itu pentingnya. Makanya di sini merawat itu Pak ya. Iya. Itu merawat diri sama seperti kita merawat diri kan harus Nah. mandi ya. Kemudian di mana tempatnya ya harus tahu Betul. bagaimana menggunakan apa ya itu harus perlu diketahui juga gitu. Kalau Oke. dirinya sendiri dijaga dan dirawat, otomatis peralatan kita juga kita jaga dan kita rawat. Iya, Pak. betul. Iya kan? Kalau mau awet Pak ya. Betul. Oke, Bapak, ada yang ingin disampaikan kembali Pak terkait dengan K3LH ini Pak? Ya sedikit saja Pak Bagus untuk Ya. penekanan ke sahabat Teknika. Ya, bersyukur saya diajak ngobrol-ngobrol di sini di Suara Teknika pada hari Selasa, ya, tanggal 10 Desember ini. Iya. Jadi saya sedikit punya pesan aja kepada sahabat Teknika, jangan sia-siakan diri kalian. Care-lah terhadap diri kalian. Salah satunya menunjukkan care terhadap diri kalian. Kalian juga punya awareness terhadap K3LH. Ya. Apapun caranya, tapi kalau kita sudah punya awareness, saya yakin jenengan akan melakukan dengan hal terbaik. Untuk diri kalian maupun untuk lingkungan di sekitar kalian. Minimum itu pesan saya. Itu Pak Bagus yang bisa saya sampaikan. Oke, luar biasa. Bapak mau salam-salam buat teman-teman di Malang. Oke. Baik, terima kasih Pak Bagus ya. Untuk sahabat Teknika dan rekan-rekan saya yang sempat memantau acara ini, ya toh. Nah, salam bahagia selalu untuk kalian. Semangat selalu. Meskipun hari sudah siang menjelang sore, tapi kita tetap punya semangat pagi. Iya, betul. Kita tetap semangatnya pagi, tenaganya pagi, sehingga gaspol untuk hal yang baik. Oke. Pesan saya itu baik rekan-rekan yang di Singaraja, di Malang maupun umumnya seluruh Indonesia. Salam dari Singaraja. Terima kasih Pak Bagus. Oke, terima kasih kembali. Wah, luar biasa nih ya ilmu dari Bapak Saiful terkait dengan K3LH. Jauh-jauh dari Malang bisa berbagi ya. Oke, selamat mengikuti memberikan materi Pak ya untuk Terima kasih, workshopnya Pak Bagus. selama 3 hari ini di SMK Negeri 3 Iya. Singaraja untuk SMK Jejaring. Oke, baik sahabat Teknika, demikianlah bincang-bincang kita bersama dengan Bapak Saiful. Yang mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ini benar-benar membuat kita semakin ingat di dalam bekerja itu harus ingat dengan kesehatan, keselamatan kerja dan juga lingkungan di sekitar kita. Jangan sampai kita merusak ya. Kalau kalian merusak berarti merusak diri sendiri juga begitu. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih juga kembali. Baik, saya Gusdi Bagus pamit undur diri. Majulah pendidikan Indonesia dan salam SMK bisa, SMK hebat. STEM si jaya, STEM si mantap. Salam dan bahagia. Bahagia. Sampai jumpa.